Jadi hari ini kita nggak masak, kita nggak masak udah ya. Di rumah masak udah, tapi maksudnya nggak kita bikin konten teman-teman. Belanja juga sudah hari ini untuk jualan live di Facebook teman-teman. Jadi hari ini aku mau kasih kalian sedikit motivasi supaya kita lebih kuat lagi menjalani hidup. Oke teman-teman, sekarang kita udah di belakang rumah. Jadi seperti biasa, nggak jauh-jauh ya, di belakang rumah, dekat rumah di sini. Jadi menghirup udara segar dulu gitu. Tapi kali ini aku pengen ngasih kalian untuk teman-teman saya yang sudah bergabung di channel ini. Terima kasih kalian sudah selalu menonton video-video saya, yang sudah komen, yang udah kasih like. Terima kasih. Aku butuh banget dukungan kalian supaya aku lebih semangat lagi bikin kontennya. Nah, untuk teman-teman yang belum bergabung, kalau kalian suka dengan video ini nanti, makanya ditontonnya jangan di-skip, ditonton terus ya. Setelah itu, mari kita bergabung. Nah, jadi gini teman-teman, seperti video sebelumnya, sesudah yang kemarin-kemarin, yang lalu, yang sudah mengikuti saya, pasti tahu ya bagaimana cerita alur kehidupan saya yang merana ini. Jadi sebenarnya aku tuh pertama aku nggak mau menggurui kalian. Aku ngomong gini bukan berarti aku adalah orang yang terbaik, yang paling hebat, yang paling wah gitu, enggak. Jadi gini teman-teman, seringkali kalau aku ya bukan yang namanya kita untuk menutup aurat itu kan pasti banyak banget godaan ya kan. Terutama orang-orang yang terdekat, belum lagi keluarga tidak mendukung gitu. Ya tapi balik lagi gitu, kita mau taatnya itu sama aturan Allah apa sama aturannya manusia gitu. Jadi kan ini kan raga kita semua, apa yang kita miliki di dunia ini, apa yang kita punya di dunia ini, semua itu dari Allah gitu kan, bukan dikasih begitu aja, datang begitu saja gitu. Jadi rezeki yang kita dapat setiap hari pun atas izin Allah. Jadi insya Allah kalau dengan berhijrah dengan cara yang lebih baik dan lebih soft, maksudnya lebih lembut caranya, insya Allah akan memudahkan teman-teman. Baik itu pun untuk saya juga gitu. Jadi teman-teman, dulu ketika misalnya saya awal masuk Islam, nggak mudah buat saya menutup aurat, susah banget. Pertama bukan karena orang tua, karena kan saya jauh dari orang tua. Jadi awal saya masuk Islam itu kan saya udah masuk ke kota Bogor, terus saya udah merantau sendiri tanpa siapa-siapa, dan akhirnya saya memutuskan untuk mualaf, saya memutuskan masuk Islam, saya memutuskan untuk menutup aurat. Itu nggak gampang teman-teman. Mungkin godaannya sih nggak dari keluarga kalau aku, karena kan jauh gitu, jadi aku nggak dibully. Mungkin kalau deket kan pasti dibully. Buliannya itu gini teman-teman, untuk kalian orang yang baru hijrah gitu, pengen banget menutup aurat, pengen banget mengubah pola hidup menjadi lebih baik gitu kan. Biasanya itu kalau teman deket atau keluarga pasti gini, ketika kita misalnya mengajak mereka kebaikan, pasti mereka ngomongnya gini, alah kamu ngomong gitu, emang dulu kamu gimana, kamu aja dulu gitu, kamu aja dulu gini. Pasti kan dibalikin lagi ke kita ya. Tapi yang namanya masa lalu kan gak bisa kita gabungkan dengan masa depan ya toh. Jadi jangan menggabungkan keburukan dengan kebenaran, kita pisahin aja gitu. Yang sudah berlalu ya sudah lalu. Jadi itu sih kadang-kadang yang membuat aku bingungnya gini sih teman-teman, kalau ke orang-orang gitu ya, ketika kita udah hijrah nih seperti ini, kita kan begini bukan berarti kita malaikat tuh, nggak boleh salah, nggak boleh sedikit pun berbuat dosa, nggak bisa, pokoknya kita itu sempurna 100%. Jadi seolah-olah kita yang sudah menutup aurat begini nggak boleh salah gitu, wajib benar gitu, padahal kan enggak. Jadi ada banyak pemikiran orang di luar sana yang berbeda gitu. Padahal antara kewajiban dengan isi kepala, dengan isi hati seseorang itu pasti berbeda. Itu dua hal yang berbeda, antara kewajiban dan sikap seseorang. Contoh,
Contoh, ke saya aja deh contohnya. Ya, saya emang sudah menutup aurat karena saya tahu itu adalah kewajiban seorang muslimah di dalam agama Islam, ya kan? Rasulullah pun sudah menyerukan gitu kepada istri-istrinya, juga kepada anak-anaknya gitu. Jadi syaratnya kita jadi seorang muslimah tuh ya menutup aurat. Kita gali lagi, kenapa nih kita harus menutup aurat? Oh, ternyata dengan menutup aurat itu bisa melindungi diri kita juga gitu ketika kita bepergian sendiri. Dengan menutup aurat juga bisa menghilangkan bayangkan gak sih kalau misalnya ada perempuan lewat gitu tanpa maksudnya dia begitu seksi gitu dan lewat di depan banyak laki-laki, kira-kira di pikiran laki-laki itu apa? Ya kan sudah tahu gitu. Jadi nih, kita menutup aurat aja teman-teman, asal kalian tahu, karena otak laki-laki dengan otak perempuan itu berbeda. Kita yang menutup aurat aja masih ditengoknya itu nggak berkedip, tau nggak ditengok tuh maksudnya ngelihat kita lewat itu nggak berkedip. Mereka masih membayangkan lekuk tubuh kita, ya kan? Itu udah menutup aurat. Bayangkan yang belum. Tapi bukan berarti yang menutup aurat tidak bisa berubah, bisa toh ke lebih baik gitu. Jadi karena emang kodratnya laki-laki seperti itu. Jadi kalau aku sih alhamdulillah gitu teman-teman, walaupun awalnya susah banget. Pertama, ya Allah, kebayang gak sih dari Kristen ujuk-ujuk masuk Islam udah gitu langsung pakai kerudung. Aku tuh gerah, gatel gitu, rambut rontok, ketombean, bla 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 gitu. Dan itu aku alami di saat aku belum ikhlas gitu menutupi aurat ini. Aku tuh masih terpaksa awalnya, terpaksa dalam arti oh gini ya, oh cewek dalam Islam harus gini ya, harus gitu ya gitu. Jadi belum tumbuh keikhlasan gitu loh. Tapi ketika misalnya bulan kedua dan seterusnya, setelah keikhlasan itu datang ke hati saya dan saya sudah benar-benar ngelotok apa sih ya, udah benar-benar nancep gitu kan di pemikiran saya bahwa ya ini adalah tugas seorang muslimah gitu. Jadi untuk kalian di luar sana, jangan pernah takut berbuat baik untuk diri sendiri. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu teman-teman menyayangi diri sendiri. Kadang-kadang kita butuh memperhatikan diri sendiri, baik itu dari dosa, dari maksiat, ya kan, dari kedekatan kita sama Allah gitu. Kadang kita, saya pun begitu ya, saya sendiri pun gitu. Nurin pagar cek. Ya jadi gitu teman-teman, maksud saya tadi kita pun wajib menyayangi diri sendiri, kita pun wajib membahagiakan diri sendiri, kita pun wajib menyelamatkan diri sendiri gitu. Kadang-kadang kita terlalu sibuk ngurusin orang lain, terlalu sibuk melihat kekurangan orang lain, terlalu sibuk melihat rezeki orang lain gitu. Sekarang kembali lagi ke diri sendiri. Ini diri kita ini udah diselamatkan belum sih sama diri kita juga gitu. Jadi karena kalau kita nunggu diselamatkan sama orang lain itu bakal susah gitu. Maksudnya dalam arti udah tahu misalnya tidak menutup aurat itu ada dosanya, memakan uang riba itu pasti ada dosanya gitu kan. Tapi ketika kita udah paham, kita masih melakukan gitu. Tapi saya yakin teman-teman yang menonton di video saya ini, kalian adalah orang-orang yang super, karena semua kita yang sudah terlahir di dunia ini adalah orang-orang yang sangat-sangat istilahnya sangat beruntung gitu. Karena ada banyak ada banyak sel-sel telur yang di dalam kandungan ibu kita ketika itu dia tidak berhasil untuk hidup, tidak berhasil menjadi janin gitu kan. Berarti kita yang sudah bernapas di dunia ini berarti adalah orang yang luar biasa, percaya sama Allah. Jadi kalau aku sih gitu ya teman-teman ya, membahagiakan diri sendiri, membahagiakan dalam arti kita jauhi apa-apa yang Allah gak suka. Toh apa yang kita punya sekarang ini teman-teman, mobil, rumah, anak, suami, istri, semua yang kita miliki nggak akan kita bawa.
nggak akan kita bawa satu pun ke alam kubur gitu. Jadi kalau aku sih mikirnya gitu ya teman-teman. Makanya kalau berbuat baik ya nggak tanggung-tanggung gitu. Kalau teman-teman saya sering bully, Wita kapan kamu kayaknya kamu mah gitu kan, gampang banget ngasih-ngasih uang, ngasih-ngasih apa gitu. Tapi kalau pola pikir saya berbeda. Toh apa yang kita lakukan di dunia ini adalah bekal kita ke akhirat gitu. Gimana sih pendapat Ibu kalau suka ada orang yang bilang, ih kok pakai kerudung tapi sifatnya kayak gitu sih, tapi kok kelakuannya kayak gitu, kayak pacaran lah, apa kayak mesra-mesraan lah, apa pokoknya itu. Gimana sih cara ngasih taunya tuh? Sebenarnya sih Bandingannya. Ini mah menurut pandangan saya ya teman-teman, sambil kita nongki-nongki di belakang rumah di bawah pohon yang rindang ini. Jadi gini, kadang-kadang, bukan kadang, seperti tadi awal yang saya bilang, seringkali orang bilang kalau udah pakai cadar, udah pakai kerudung gede nggak boleh melakukan kesalahan, harus sempurna 100%. Padahal seseorang itu yang lagi mau yang udah hijrah itu adalah manusia yang nggak sempurna gitu kan. Jadi bedakan antara kewajiban, ini kan kewajiban kita toh. Mau kapan kamu siap ya silahkan, mau kapan kamu berani menutup aurat hijrah silahkan, atau kamu belum siap juga sampai saat ini. Keputusan kan, semua keputusan hidup ada di tangan seseorang itu. Nah jadi jangan samakan antara akhlak seseorang dengan ini nih kewajiban pakai kerudungnya ini. Tapi satu lagi, contoh misalnya orang ini udah pakai kerudung panjang, udah hijrah, tapi dia masih pacaran, itu juga salah ya kan. Tapi dia masih memakan riba, melakukan maksiat-maksiat lain, masih ngebantah orang tua, apalagi mukul orang tua segala macam, dia malas gak bekerja gitu kan, ya itu juga tidak boleh gitu. Jelas tidak boleh gitu. Maksudnya tadi itu saya bilang, ketika misalnya saya nih, contohnya ya, saya lupa lalu saya melakukan kesalahan, tidak saya sengaja teman-teman, tapi karena saya lupa, misalnya saya dibully banyak orang, yuh itu sih katanya pakai kerudung bla 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 bla, tapi dia melakukan itu padahal saya nggak sengaja, saya lupa. Itulah tadi maksud saya, karena saya adalah manusia, saya tidak sempurna. Jadi jangan kau anggap seseorang yang sudah hijrah itu adalah malaikat. Dia pun masih belajar, dia pun masih berjuang untuk mengontrol emosinya, mengontrol maksiat-maksiatnya, mengontrol hatinya. Itu gak gampang teman-teman. Jadi aku dukung kalian yang sekarang, maupun ibu-ibu maupun anak muda yang remaja, kalau kalian udah berani menutup aurat sedikit demi sedikit, kalian luar biasa. Berarti insya Allah kedepannya akan ada mukjizat lain yang akan kalian dapatkan. Jadi gitu ya teman-teman. Aku mah orangnya enggak jadi provokasi dalam arti udah kamu tuh pakai kerudung jangan kayak dia bla 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 bla. Enggak, karena kita semua sama, manusia sama, kita punya ujian masing-masing. Kalau si dia belum bisa menutup aurat, kita udah ngasih tahu, kita udah menyarankan, tapi dia belum dapat hidayah, itu adalah keputusan hidup dia ya enggak. Jadi enggak saling menyakiti. Kan aku baru hijrah nih, terus suka ada tuh teman-teman yang ih sekarang mah gamisan kayak ibu-ibu kan gitu, suka ada aja ingatan kayak gitu ya. Itulah sekarang mah kan udah serahlah mau dibilang ibu-ibu kayak mau dibilang apa, kayak kan memang gamisan itu ini ya namanya kewajiban gitu, misalnya menutup aurat pakai kerudung panjang gitu kan. Dulu saya makanya belum dapat hidayah kali ya, jadi pakai kerudung panjang tuh gimana gitu ya, pakai celana aja, pakai kerudung yang biasa aja yang segi 4 lah. Sekarang mah karena alhamdulillah dapat hidayah. Jadi pengennya gamisan aja, lihat gamis kok lucu, lihat perempuan bercadar cantik banget gitu. Masya kan ya. Jadi walaupun teman-teman suka udah tahu gitu masa lalu kayak gimana gitu, tapi kan mereka nggak berhak buat ini ya, buat ngomentarin gitu. Harusnya doakan dong ya orang mau berubah gitu kan. Iya. Jadi untuk Mbak kameramen kita tetap semangat, jangan patah semangat, jangan
dengarkan tong kosong nyaring bunyinya yang di luar sana. Karena manusia semakin dia berisi, semakin dia hati-hati menyampaikan sesuatu untuk nyolek seseorang itu. Makanya saya pun sama ya teman-teman, banyak sekali kekurangannya. Maksudnya kalau misalnya Delia udah mencoba menutup aurat, pasti dibilang ibu-ibu, bu haji lah, dibilang udah tua lah, bla 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 segala macam gitu. Itulah deh, namanya juga masuk surga itu susah, nggak gratis. Godaan ya. Iya, godaannya banyak. Masuk surga itu butuh tiket teman-teman. Tiketnya harus banyak supaya masuknya cepat nanti. Nggak lama gitu, orang udah pada masuk, kita masih disiksa gitu kan, kita nggak mau ya kan. Ya insya Allah lah. Apabila jauh di lubuk hati kita yang paling dalam masih ada rasa cinta sama Allah, sama Rasulullah, insya Allah nggak akan terlalu jauh kita untuk lalai, ya nggak? Kita nggak akan terlalu jauh lepas dari genggaman Allah. Begitu juga mbak kameramen kita, dia pasti selama pergaulannya juga dia mengikuti orang-orang yang sudah hijrah, pasti kuat gitu. Tapi kalau misalnya Delia udah menutup aurat, terus Delia masih bergabung dengan teman-teman yang pergaulannya bebas misalnya lah ya, itu kadang-kadang godaannya banyak. Namanya juga manusia ya kan, kita kan lemah ya enggak, makanya kita butuh berjamaah, kita butuh saling merangkul, kita butuh menguatkan, tidak melemahkan. Jadi yang namanya bully-bulian itu nggak usah kita pakai, kita butuh yang namanya motivasi, ya nggak teman-teman. Jadi untuk kalian yang sudah ketemu video ini, jangan lupa di subscribe. Yang belum kenal tentang saya, boleh ditonton video pertama saya. Awal saya buat channel ini, saya pengen banget mengembangkan channel ini teman-teman. Saya pengen motivasi banyak orang, walaupun dengan lisan saya yang sangat bukan buruk ya, yang nggak seberapa ini. Saya pengen banget ngebantu penjual-penjual kecil teman-teman, ketika nanti channel saya ini sudah diterima sama pihak YouTube. Saya pengen penghasilan dari channel ini untuk saya salurkan ke orang lain juga. Jadi aku mohon banget dukungan kalian. Terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum, bye bye. Bu ngapain di situ, Bu? Menikmati alam. Udah, tadi udah rekam. Ih, buat tadi jatuh ih. Teman-teman, aku mau jebol. Ya Allah, sih tangannya nekat sekali. Tenang, nggak ada buayanya kok deh. Ada hiu. Kalau aku jatuh, kamu nolongin ya. Aku bantuin doa aja. Aku nggak bisa berenang.